Ia bocor si kapal selam tak bisa berlabuh. Awal kata ibu ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bu Aje akan menampilkan dan menyampaikan materi tentang membuat teks deskripsi sederhana dari objek, yaitu barang kesukaan kalian. Video ini kalian simak baik-baik ya anak-anak. Selamat menyaksikan. Anak-anak, sebelum kalian membuat teks deskripsi sederhana, kalian harus ingat bahwa teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Lalu, apa saja yang harus kamu perhatikan dalam membuat teks deskripsi? Yang pertama adalah kalimat perincian. Kamu harus menggunakan kalimat perincian yang sesuai dengan objek yang digambarkan. Kedua, majas personifikasi. Gunakan majas personifikasi untuk menarik minat pembaca. Ketiga, kalimat menyapa pembaca. Gunakan kalimat untuk menyapa pembaca teks deskripsi. Keempat, ejaan bahasa Indonesia. Perhatikan penggunaan ejaan yang benar. Mari kita bahas satu persatu. Kalimat perincian. Adakah yang tahu apa arti kalimat perincian? Iya, betul. Kalimat perincian adalah kalimat yang menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Nah, Bu Ajeng punya sebuah objek nih, yaitu gambar boneka beruang. Kira-kira kalimat perincian apa ya yang sesuai dengan objek tersebut? Mari kita coba. Yang pertama, kamu bisa menggunakan kalimat perincian sebagai berikut. Aku memiliki sebuah boneka. Karena gambar ini adalah gambar boneka ya, jadi sudah sesuai. Yang kedua, kamu bisa menggunakan kalimat perincian, bonekaku berbentuk beruang. Bentuknya beruang kan, bukan berbentuk bebek, jadi harus sesuai ya anak-anak. Yang ketiga, ia berwarna coklat. Warnanya warna coklat. Lalu kira-kira kalimat perincian apa ya berikutnya? Bonekaku memakai baju bercorak garis merah dan coklat. Lanjut, aku sangat menyayangi bonekaku. Selanjutnya, aku selalu memeluknya setiap aku tidur. Nah, mudah bukan menentukan kalimat perincian dari suatu objek? Kita lanjut berikutnya ya. Yang kedua adalah majas personifikasi. Adakah yang ingat apa arti majas personifikasi? Majas personifikasi adalah majas yang menjadikan benda mati seakan-akan hidup seperti manusia. Ini contohnya. Majas personifikasi yang akan Bu Ajeng berikan untuk mendeskripsikan boneka beruang. Suatu waktu, aku seakan melihat ia mengedip-ngedipkan matanya kepadaku. Nah, benda mati yaitu boneka beruang melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia, yaitu mengedip-ngedipkan matanya. Sebenarnya tidak mungkin kan boneka beruang mengedip-ngedipkan matanya? Namun karena ini majas personifikasi, jadi itu sah-sah saja ya anak-anak. Selanjutnya, kalimat menyapa pembaca. Kira-kira kalimat menyapa pembaca apa ya yang tepat untuk menyapa pembaca dalam membuat teks deskripsi tentang beruang ini? Mari kita lihat. Yang pertama, hai teman-teman, aku memiliki sebuah boneka. Kalimat menyapa pembaca yang kedua, bonekaku lucu kan teman-teman? Yang ketiga, apa
apakah kalian memiliki boneka beruang sepertiku? Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat menyapa pembaca. Kalian tentunya pasti bisa untuk membuat kalimat menyapa pembaca, karena kalian pasti sudah sering melihat kan para artis Instagram yang membuat kalimat menyapa pembacanya. Jadi pastinya hal ini sudah sesuatu yang tidak asing lagi buat kalian. Lalu yang terakhir, kalian harus memperhatikan ejaan bahasa Indonesia. Apa saja yang perlu kita perhatikan, Bu Ajeng? Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, perjalanan ditempuh dalam waktu 1 jam. Kalimat ini diawali huruf P. Untuk itu, huruf P harus kita tulis dengan kapital. Yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang dan nama geografi. Contohnya, Ardi menikmati kopi gayo. Ardi menunjukkan nama orang kan anak-anak, jadi huruf A harus ditulis kapital. Yang kedua, Jakarta, Jalan Dago, Kabupaten Garut, Sungai Musi. Kata Jakarta diawali huruf J. Huruf J-nya harus ditulis kapital. Begitu juga dengan Jalan Dago, Kabupaten Garut, dan Sungai Musi. Karena kata-kata ini menunjukkan nama geografi atau nama tempat. Kita lanjut anak-anak. Nah, penggunaan tanda baca koma. Yang pertama, tanda koma dipakai untuk di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, ia membeli kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, Lili mengambil foto, sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Bu Ajeng punya kalimat nih. Kalau lulus ujian, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Kalau lulus ujian adalah anak kalimat. Sedangkan ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali adalah induk kalimat. Kita harus memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat dengan menggunakan tanda koma. Selanjutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, Gunung Papandayan telah meletus beberapa kali. Meskipun demikian, kawah hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, hai. Tanda koma juga bisa dipakai sebelum dan atau sesudah kata sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contoh, wah, indah sekali pemandangan di Pantai Terong. Kamu setuju kan, nak? Nah, setelah kata seruah kita berikan tanda koma. Begitu juga dengan sebelum kata sapa anak kita juga harus memberikan koma. Mudah kan anak-anak? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya penulisan kata depan di, ke, dan dari. Penulisan kata depan di, ke, dan dari harus ditulis terpisah ya anak-anak. Tidak boleh digabung. Contoh nih. Di mana toko kopi Jawa, jadi penulisan huruf kata depan di harus dipisah dengan kata mana ya anak-anak? Selanjutnya, jadi tidak boleh digabung. Selanjutnya, dia ikut berlibur ke spasi, jadi ada dipisah dengan kata Yogyakarta. Tidak boleh digabung ya anak-anak. Selanjutnya, ia berasal dari spasi kota musik. Jadi harus dipisah, tidak boleh digabung.
kita lanjut ya. Nah, Bu Ajeng ingin kalian mencoba untuk membuat teks deskripsi dari benda-benda kesukaan kalian. Bu Ajeng akan memberikan contoh. Misalnya, Bu Ajeng punya benda kesukaan yaitu berupa boneka beruang. Bu Ajeng akan mendeskripsikan boneka beruang yang merupakan benda kesukaan Bu Ajeng. Seperti ini. Aku memiliki sebuah boneka. Bonekaku berbentuk beruang. Ia bernama Beru. Beru berwarna coklat dengan tekstur permukaan yang halus. Beru memakai baju bercorak garis-garis dengan warna merah dan krem. Meskipun boneka, Beru sangat wangi karena aku sering mencucinya. Aku menaruh Beru di kasurku. Teman-teman, aku selalu memeluknya setiap aku tidur. Aku selalu merasa tangan Beru menepuk-nepuk punggungku dengan pelan, agar aku bisa tidur nyenyak. Aku sangat menyayangi Beru. Apakah kalian memiliki boneka beruang sepertiku? Nah, ini adalah contoh teks deskripsi yang Bu Ajeng buat. Jadi, Bu Ajeng menggunakan kalimat-kalimat perincian yang sesuai dengan objek yang akan Bu Ajeng deskripsikan. Yang kedua, Bu Ajeng juga menggunakan kalimat menyapa pembaca. Coba, kalimat menyapa pembaca apa yang terdapat dalam teks ini? Iya betul, kalimat menyapa pembacanya berbunyi, teman-teman, aku selalu memeluknya setiap aku tidur. Dan, apakah kalian memiliki boneka beruang sepertiku? Nah, itu adalah dua contoh kalimat menyapa pembaca yang Bu Ajeng gunakan dalam teks deskripsi. Selanjutnya, Bu Ajeng juga memperhatikan penggunaan koma. Nih, setelah kata teman-teman, Bu Ajeng menggunakan tanda koma. Lalu, di awal kalimat Bu Ajeng menggunakan huruf yang Bu Ajeng tulis kapital. Selanjutnya, Bu Ajeng juga menggunakan penulisan kata depan yang dipisah. Coba di mana kata depannya? Iya betul, kata depannya terdapat di kalimat aku menaruh Beru di spasi atau kita pisahkan dengan kata kasurku. Selain itu, Bu Ajeng juga memuat majas personifikasi dalam teks ini. Kira-kira apa ya majas personifikasinya? Ya betul, majas personifikasi ada di dalam kalimat aku selalu merasa tangan Beru menepuk-nepuk punggungku dengan pelan agar aku bisa tidur nyenyak. Jadi, majas personifikasi ini menunjukkan bahwa Beru yang merupakan benda mati melakukan hal yang biasa dilakukan manusia, yaitu menepuk-nepuk punggung. Nah, bagaimana? Kalian semua sudah bisa dong kalau nantinya Bu Ajeng meminta kalian untuk mengerjakan dan membuat teks deskripsi sederhana tentang benda kesukaan. Dan jangan lupa dalam mendeskripsikan teks deskripsi harus memperhatikan hal-hal yang Bu Ajeng berikan tadi anak-anak, termasuk nih bau dari objeknya, warna dari objeknya, dan juga tekstur dari objek yang kamu deskripsikan. Nah anak-anak, demikianlah video yang dapat Bu Ajeng sampaikan. Apabila Bu Ajeng ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.